Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa setiap orang memiliki garis tangan yang berbeda? Bahkan antara garis di telapak tangan yang kanan dan kiri juga berbeda. Kemudian, apakah garis di telapak tangan kita bisa berubah? Lalu bagaimana jika garis telapak tangannya berubah? Apakah karakter dan nasibnya juga ikut berubah? Mari ikuti dan simak video ini sampai selesai, namun sebaiknya Anda like dan subscribe terlebih dahulu agar Anda bisa selalu mendapatkan tayang terbaru dari channel kami yang tentunya bisa bermanfaat untuk Anda dan orang banyak. Pada intinya, semua manusia di telapak tangannya mempunyai garis tangan, mulai dari bentuk telapak tangan, bentuk garis tangan, jenis garis tangan, tanda di telapak tangan, pola garis tangan, dan lain sebagainya. Variasi garis-garis di tangan juga bermacam-macam, tetapi pada umumnya setiap manusia memiliki 3 garis utama, yaitu garis hati, garis kepala, dan garis kehidupan. Kecuali orang-orang tertentu yang mempunyai bentuk garis tangan yang berbeda, seperti simian lain atau garis tangan lurus dan adanya garis nasib di telapak tangan. Pada anak sejak dilahirkan sampai usia 1 tahun akan muncul di telapak tangannya membentuk garis tangan. Namun bentuk garis tangannya tentunya belum kelihatan dengan jelas. Karena pada anak usia di bawah 1 tahun ini, garis tangannya baru muncul 1 hingga 2 garis saja di telapak tangan. Selanjutnya, pada anak usia 1-5 tahun, garis-garis di tangannya mulai membentuk garis-garis utama dan ini pun bisa berubah dan belum menjadi sempurna. Perubahan garis-garis di telapak tangan, terutama pada garis utama, akan terjadi ketika anak memasuki usia 5-10 tahun. Kemudian saat anak memasuki usia 10-15 tahun, garis di telapak tangannya menjadi jelas. Hal ini disebabkan adanya perubahan pola garis termasuk karakternya yang sudah mulai bisa dianalisa. Karena pada usia ini, perubahan fase pertama pada anak perempuan memasuki masa awal menstruasi dan pada anak laki-laki sudah memulai menyukai lawan jenis atau masa puber pertama. Di saat anak sudah memasuki masa puber, maka karakternya baik itu watak, sifat, kebiasaan, perilaku, dan kepribadiannya juga bisa diketahui. Begitu juga dengan bentuk garis di telapak tangannya juga sudah bisa dianalisa. Tetapi garis tangan akan lebih akurat dianalisa saat seseorang memasuki usia 18 tahun ke atas, karena pada usia tersebut garis di telapak tangannya sudah terlihat dengan sempurna. Yang perlu digarisbawahi bahwa bentuk garis di telapak tangan dapat berubah dalam durasi 5-15 tahun. Itu artinya garis-garis di telapak tangan itu bisa berubah. Namun yang dimaksud berubah pada bentuk telapak tangan ini adalah bukan pada garis utama, akan tetapi adanya penambahan atau berkurangnya bentuk garis. Misalnya pada garis utama yang sebelumnya berbentuk lurus dan tidak bercabang, akhirnya berubah di ujungnya bercabang. Bahkan banyak garis-garis kecil yang muncul di telapak tangan. Pertanyaannya adalah mengapa garis-garis kecil atau guratan-guratan ini bisa muncul di telapak tangan? Perlu diketahui bahwa garis-garis kecil akan muncul ketika seseorang mengalami perubahan pada hidupnya. Misalnya, ketika orang mengalami banyak pikiran, banyak permasalahan, adanya perubahan yang drastis pada hidupnya. Begitu juga sebaliknya, ketika orang yang sebelumnya menjalani kehidupannya dengan biasa-biasa saja, kemudian adanya perubahan hidup yang lebih baik atau menjadi sukses, maka garis di telapak tangannya pun berubah menjadi jelas dan cabang-cabang yang kecil di telapak tangan juga akan hilang. Berikut ini adalah penyebab bentuk garis di telapak tangan berubah, bahkan garis tangannya berantakan dan banyak cabang. Yang pertama adalah bentuk garis tangan berubah menjadi berantakan disebabkan karena pernah mengalami kecelakaan atau terbakar. Kemudian yang kedua adalah adanya riwayat penyakit kulit, misalnya infeksi jamur kulit yang ditandai kulit mengelupas dan terasa kasar, sehingga muncul kerutan-kerutan pada telapak tangan yang menyatu dengan garis tangan. Berikutnya yang ketiga adalah adanya iritasi kulit akibat kontak dengan bahan kimia, misalnya dengan deterjen atau pembersih lantai. Kemudian yang keempat adalah banyaknya persoalan yang dihadapi.
Garis-garis kecil yang ada di telapak tangan akan terlihat dan muncul semakin banyak ketika seseorang sedang banyak menghadapi persoalan, baik itu secara pribadi, keluarga, urusan pekerjaan, maupun usaha. Kemudian yang kelima adalah disebabkan karena depresi atau stres. Depresi atau stres dapat mempengaruhi kerja otak, sehingga otot saraf akan menjadi tegang, yang pada akhirnya bentuk garis di telapak tangan juga akan muncul guratan-guratan kecil pada telapak tangan. Semakin banyak persoalan yang dihadapi, maka akan semakin banyak pula garis-garis kecil kelihatan di telapak tangan. Selanjutnya yang keenam adalah melakukan aktivitas yang tidak terkontrol. Dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang tidak terkontrol bisa menjadi penyebab munculnya banyak-banyak garis yang ada di telapak tangan. Misalnya, merasa kelelahan yang terus-menerus, beban kerja yang berat, mengejar target yang berlebihan yang bisa menyebabkan atau mengakibatkan stres. Yang ketujuh adalah faktor usia sangat dominan. Untuk faktor usia ini sangat dominan, di mana semakin usia bertambah maka perubahan bentuk garis tangan akan semakin banyak, seiring dengan kebutuhan dan tanggung jawab yang dihadapi. Dari beberapa hasil penelitian bahwa usia di atas 35 tahun secara alamiah akan mengalami siklus perubahan pola garis kecil yang ada di telapak tangan. Mudah-mudahan dari semua penjelasan ini kita bisa ambil hikmahnya dan lebih semangat untuk terus bekerja dan selalu memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.